Selamat pagi anak-anak, salam literasi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Namun sebelumnya silakan kalian berdua terlebih dahulu agar pelajaran kali ini dapat kalian pahami dan dapat kalian praktikkan di kemudian hari nanti. Kalau sudah selesai berdoa, mari kita mulai belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi meliputi 4 kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Kedua, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Dan yang terakhir, menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang mengidentifikasi teks eksplanasi, meringkas isi teks eksplanasi, menelaah teks eksplanasi, dan menyajikan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Pengertian fenomena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Salah satu contoh adalah fenomena tentang banjir di daerah Jakarta dan sekitarnya yang terjadi awal tahun 2020 atau yang sedang marak diperbincangkan baik di media televisi maupun di media sosial adalah tentang virus corona yang mewabah hampir di 190 negara di dunia. Tujuan komunikatif teks eksplanasi adalah untuk menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan atau kegiatan yang terkait dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang bertujuan menjelaskan. Salah satu contoh menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena hujan. Kalian pasti tahu bagaimana proses terjadinya hujan, yaitu panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Kemudian, uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Selanjutnya, awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan. Lalu, uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Air akan berusaha kembali ke laut, sebagian terserap di tanah, akar pohon, dan dataran rendah lain di bumi. Itu adalah salah satu proses terjadinya hujan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, teks eksplanasi ditulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Dalam arti, teks eksplanasi bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena di dalamnya memuat fakta-fakta yang sebenarnya tentang proses atau alasan fenomena itu bisa terjadi. Ciri yang kedua, menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Dalam penjelasannya, teks eksplanasi ada 2 versi, yaitu teks eksplanasi yang dijelaskan secara kronologis atau teks eksplanasi yang dijelaskan secara kausalitas.
Apabila teks eksplanasi dijelaskan secara kronologis, maka di dalam penjelasannya memerlukan konjungsi temporal seperti lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya, dan sebagainya. Apabila teks eksplanasi dijelaskan secara kausalitas, berarti di dalam penjelasannya dibantu dengan konjungsi kausal seperti sebab, karena, sehingga, dan lain sebagainya. Ciri teks eksplanasi yang ketiga yaitu tidak berusaha memengaruhi pembaca, hanya untuk memberikan informasi kepada pembaca tanpa mempengaruhi pembaca sama sekali. Yang keempat, menggunakan istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Contoh, aurora, atmosfer, tsunami, dan sebagainya. Dan yang kelima, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Kalian pasti tahu apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Kata kerjanya diberi imbuhan me. Salah satu contoh, Sandra menyapu lantai. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Contoh, lantai disapu oleh Sandra. Ciri-ciri teks eksplanasi yang keenam yaitu menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang mengandung makna pertanyaan, dan di setiap akhir kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh, bagaimana proses terjadinya matahari? Kalimat berita atau deklaratif, kalimat yang mengandung pernyataan tertentu, dan di setiap akhir kalimat deklaratif atau kalimat berita diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh, badai matahari sering menciptakan aurora langka berwarna merah. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, judul. Judul memuat tentang fenomena yang dibahas. Yang kedua, pernyataan umum. Berisi petunjuk awal mengenai fenomena yang akan dijelaskan. Biasanya di dalam pernyataan umum terdapat kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat untuk menjelaskan suatu objek yang sedang dibahas. Biasanya di dalam kalimat definisi terdapat kata adalah atau kata merupakan. Struktur teks eksplanasi yang ketiga adalah rincian penjelasan, yaitu penjelasan terperinci tentang mengapa atau bagaimana fenomena terjadi. Jawaban dari mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi terjawab di dalam rincian penjelasan. Dan sebagai catatan, rincian penjelasan ini bisa ditulis lebih dari satu paragraf. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan adalah pengulangan informasi atau sebagai penutup. Tapi untuk struktur yang terakhir, simpulan sifatnya opsional. Jadi tidak harus selalu ada di dalam teks eksplanasi, tergantung dengan selera
penulis itu sendiri. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri kebahasaan yang pertama, menggunakan istilah sesuai topik yang dibahas. Contoh, apabila kita membahas tentang badai matahari, pasti di dalam teks itu memuat istilah-istilah teknis seperti plasma matahari, awan elektron, corona, dan lain sebagainya. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat. Contoh, sebab, karena, dan sehingga. Sedangkan ciri kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal atau kronologis, kata hubung urutan waktu. Contoh, kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca naskah atau teks asli beberapa kali sampai kalian memahaminya. Yang kedua, mencatat gagasan utama penulis. Gagasan-gagasan utama dalam setiap paragraf. Yang ketiga, membuang paragraf yang berisi deskripsi atau kutipan dan membuang berbagai keterangan tambahan yang dinilai kurang perlu dalam sebuah kalimat. Langkah yang kelima, mengubah kalimat langsung ke dalam bentuk tidak langsung. Langkah keenam, sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal. Dan langkah terakhir meringkas teks eksplanasi adalah dengan menyusun ringkasan dengan mempertahankan susunan gagasan tulisan asli. Itu adalah langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Materi terakhir adalah tentang menyajikan teks eksplanasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyajikan teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan satu fenomena, peristiwa alam, atau sosial budaya sesuai keinginan kalian. Yang kedua, susunlah kerangka teks sesuai dengan struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, rincian penjelasan, dan simpulan. Langkah ketiga adalah pengumpulan data. Kalian dapat mencari data di buku-buku referensi yang ada di perpustakaan sekolahmu, atau bisa juga kalian mencari melalui media internet. Tapi ingat, jika kalian mengambil di media internet, kalian pastikan sumber itu valid. Langkah keempat adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi. Demikianlah materi tentang bab teks eksplanasi. Semoga kalian lebih paham mengenai apa itu teks eksplanasi. Setelah itu, silakan kalian kerjakan latihan soal tentang teks eksplanasi di lembar yang sudah disediakan. Kalian bisa mendownloadnya di Google Classroom kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Setelah selesai kalian kerjakan, silakan kalian kirim tugas kalian ke Google Classroom kalian masing-masing.
Ingat, jangan lupa kalian menuliskan nama, nomor urut, dan kelas kalian. Demikian kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk berjemur, dan sampai jumpa di kegiatan belajar selanjutnya. Salam literasi, Tuhan memberkati.